Perkenalkan, kami dari kelompok 30, kelas Semba 46B. Saya Nova Selvianti. Saya Junda Nurbarik. Saya Wiyoga Nugroho Jati. Saya Cita Pindaharsari. Dan saya Rita Nurastuti. Antar Ruang hadir sebagai tempat interaksi dan kolaborasi bagi komunitas, profesional muda, dan pecinta board game. Namun, dengan persaingan yang ketat dan perubahan tren pelanggan, penting bagi Antar Ruang untuk terus berinovasi dalam strategi pemasaran dan pengalaman pelanggan. Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah kerugian yang terus-menerus akibat menurunnya profitabilitas, fluktuasi harga bahan baku, dan belum optimalnya strategi pemasaran. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa semakin membahayakan keberlangsungan bisnis. Dibandingkan dengan kompetitor, Antar Ruang memiliki keunikan dalam konsep board game cafe. Namun tanpa strategi yang tepat, akan sulit bagi Antar Ruang untuk tetap bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Antar Ruang menargetkan mahasiswa, profesional muda, serta komunitas board game dan bisnis. Dengan konsep board game cafe, positioning Antar Ruang adalah sebagai tempat bertemu, bermain, dan berkarya. Keunggulan utama Antar Ruang adalah event interaktif yang memperkuat komunitas, menjadikannya lebih dari sekedar kafe biasa. Strategi pemasaran Antar Ruang juga dianalisis dengan pendekatan 7P untuk meningkatkan daya saing. Antar Ruang memiliki produk dengan menu kopi beragam, yaitu signature dan klasik, main course dan pastry, fasilitas board game, dan juga meeting room. Untuk segi harga, Antar Ruang berada di mid-range dengan harga Rp20.000 hingga Rp50.000. Antar Ruang berlokasi di Galaksi Bekasi Selatan, lokasi yang cukup strategis, namun bukan jalan utama. Antar Ruang juga berpromosi di Instagram, TikTok, dan melalui event komunitas. Untuk staf Antar Ruang masih memerlukan pelatihan lebih lanjut terkait dengan hospitality dan pembuatan minuman. Pada prosesnya, Antar Ruang tersedia pemesanan hanya melalui kasir. Untuk physical evidence, Antar Ruang memiliki interior yang interaktif dengan konsep board game. Sayangnya, engagement media sosial masih rendah karena inkonsistensi konten dan event komunitas masih bergantung pada jaringan pemilik. Untuk itu, kami merekomendasikan perbaikan strategi media sosial Antar Ruang dengan 3 tujuan utama, yaitu meningkatkan traffic dan brand awareness, memposisikan Antar Ruang, dan membangun interaksi dan loyalitas pelanggan. Dari data Instagram, dalam 90 hari terakhir, ditemukan bahwa followers didominasi usia 18 hingga 34 tahun dan mayoritas berasal dari Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bandung. Kemudian waktu aktif tertinggi berada di pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian jenis konten yang paling banyak di-view adalah menu makanan, behind the scenes, info terbaru, dan tren terkini. Untuk persona pelanggan, kami bagi jadi 4, yaitu ada Rina, 21 tahun mahasiswa, Anggi 28 tahun profesional muda, Budi 30 tahun komunitas board game, dan Siti 35 tahun komunitas bisnis. Untuk gaya komunikasi yang kami ajukan ada 4, yaitu casual, kreatif, interaktif, dan welcoming. Ada 3 rekomendasi perbaikan akun, yaitu pada bio, highlights, dan juga WhatsApp katalog. Untuk strategi konten kami bagi menjadi 4, yaitu entertainment, community, education, dan self-expression. Untuk strategi berdasarkan customer journey menjadi awareness, consideration, conversion, dan loyalty. Antar Ruang bukan hanya sekedar tempat, tetapi menjadi wadah yang menghubungkan lintas generasi. Memadukan ide, pengalaman, dan kolaborasi dalam satu ruang yang hidup. Di sini, batas usia melebur dalam diskusi, kreativitas, dan kebersamaan, menciptakan ekosistem di mana setiap pertemuan menjadi awal dari peluang yang baru. Terima kasih kepada kelompok 30, Semba 46, MBA UGM Jakarta atas saran dan masukan yang diberikan. Setiap ide dan perspektif menjadi bagian berharga dalam pengembangan Antar Ruang sebagai ruang kolaborasi lintas generasi.